Guys, Jov, kita lagi di rumah Arya nih. Dia bernama Sahdan Arya Maulana itu Ketua RT Gen Z, Sahdan Arya. Anak muda, pemimpin, berinisiatif. Inisiatif untuk mulai merawat Indonesia dari yang terdekat, lingkungan tempat tinggalnya. Sederhana, tapi nyata. Merdeka itu bukan titik akhir untuk perjuangan, tapi proses buat terus merawat apa yang sudah kita perjuangkan. Sahdan Arya, Ketua RT 7 RW 8 Tanah Merah Atas, Koja, Jakarta Utara. Ya. Wih, Ketua RT Gen Z, tepuk tangan dong Ketua RT Gen Z. Keren ya. Sebenarnya tanpa viral pun hal yang dilakuin tuh udah istimewa banget loh. Udah istimewa banget di usia yang muda. Turun tangan sendiri, nggak nunggu birokrasi, beresin masalah di RT-nya. Itu keren banget. Tapi gara-gara lu rekam di TikTok jadi viral ya? Jadi viral dan cepat selesai pengacaranya, alhamdulillah. Jadi ada ulur tangan dari pemerintahan. Oh ada? Ada. Oh jadi awalnya lu cuma bagian dikit aja ya? Nggak sepanjang jalan? Awalnya cuma rencananya itu saya sendiri 25 meter dari biaya operasional kita. Cuma waktu itu ada antusias warga, jadi ya semakin panjang. Oh gitu. Ya, dan alhamdulillah waktu itu viral kan. Ya. Dan dinotis sama Pak Wapres sama Pak Gubernur Jakarta, jadi mereka ikut membantu. Coba kita lihat deh 25 meter pertama lu yang mana? Oh iya, boleh, ayo. Boleh ya? Kita menuju sana aja ya kita. Ayo. Nah ini udah bagus nih kan? Ini yang baru kita selesaikan nih. Ini kemarin kita menggunakan dana Wapres. Ini dari dana Wapres? Dari dana Wapres. Beliau ikut serta dalam membangun di wilayah kita sih. Nah lu kan Gen Z tuh biasanya spill jujur ya. Berapa nih? Yang dana Wapres ini jadinya berapa nih harganya? Ini? Ya. Beliau memberikan dana sebesar 60 juta. Tapi karena ada bantuan lagi dari masyarakat, jadi ini terlaksana semua. Gitu. Totalnya berapa tuh? Kalau benerin jalan gini? Ya. Kemarin totalnya itu 65 juta ya kurang lebih. Oh 65 ya? 65. Berapa meter tuh dapatnya? Totalnya 300 lah kurang lebih. 300 meter kurang lebih. Yang 25 meter pertama ini berarti? Atau bukan? Ini dari ujung sana sampai sini berarti? Sampai sini doang. Oh sampai sini? Iya. Oh jadi awalnya kalian cuma mau buat dari sini sampai ujung jalan itu? Ujung jalan itu. Nah itu udah RT lain? Udah RT lain. Ini RT 7 kan? RT 7, di sana RT 13. Dan RW-nya juga beda. Hah kok bisa gitu? Ini RW berapa? Ini RW 08. Ini RT 7 RW 8. Iya. Sana RT 13 RW 07. Kan kalau RW itu ada wilayah-wilayahnya. Bener kok. Oh ini udah berarti RW 8 inilah. Sana lagi tuh. Iya. Ini soalnya kita perbatasan antara 3 wilayah. Kelapa Gading, Tugu Selatan sama Koja. Ini Koja berarti? Ini masuknya Koja. Kita rekam ke arah sini dulu deh. Kalian putar dulu deh. Lu kenal ketua RT yang samping? Kenal. Waduh. Ini tahu doang tapi cuma kalau ngobrol belum pernah. Hidup itu pressure loh. Hidup itu pressure kan. Ketua RT samping melihat RT sini jalannya mulus. Pressure itu biasanya. Iya kan? Tiba-tiba dia merasa kayak wah, saya harus nih gitu kan. Terus oke tiba-tiba dia benerin jalan. Mantap. Sampingnya benerin jalan. Itu lu tuh kayak ada efek domino yang baik loh, ya kan? Dari kita pengacara ini dan viral, alhamdulillah sih banyak banget jalan-jalan yang dibetulin sih. Dan RT juga ada antusias untuk ikut benerin jalannya sekarang. Oh gitu ya? Lihat tuh, itu kan masih kelihatan lah bedanya. Coba kalian rekam lah, ini jalanan sini, jalanan samping beda ya. Jadi awalnya kenapa mau benerin yang 25 meter ini? Karena memang permasalahan di kita itu jalannya ya agak sedikit rusak dan banyak jalan yang tidak rata, sehingga ya akhirnya tergerak lah hati saya. Oke, kayaknya visi saya, program saya pertama pengecoran. Oke. Ya, terus juga seperti yang tadi Kak Jo lihat di video kan? Iya, yang video viral itu kan? Itu kan parah banget kondisi jalannya. Benar. Dikarenakan itu parah banget sih. Itu karena truk terguling sehingga muatannya itu harus diturunin, dan muatannya itu tanah. Oh. Ya jadi karena ketidaktahuan warga akhirnya main turunin aja. Nah, jadilah seperti itu karena waktu itu kondisinya hujan. Mau lanjut ke sana? Boleh. Ini juga dicor. Ini juga dicor. Gua kira itu jalan doang.
Enggak, kita soalnya di RT 07 di Ada berapa wilayah- jalan utama tuh? jalan utama sih di sini ya. Kalau Oke. itu mah buat samping doang. Ya. Di RT 7 ini di RW 08 wilayahnya paling besar. Jadi orang yang biasanya cuma satu jalur, di kita ada 2 jalur. Yang itu sama yang ini. Ya, benar. Oke. Sama yang di sana, pinggir kali. Oh, ada lagi. Ada lagi. Ini masih RT 7. Ini masih RT 7. Di sana juga masih RT Gila, 7. jalan kalian udah bener semua ya. Udah bener semua. Di sana juga RT 7 juga. Oke, coba kita sini ya. Ayo. Gila, berarti warga seneng dong. Seneng banget. Warga seneng ya. Wah, kemarin sampai diadain syukuran. Ada yang cukuran. Pak Mail. Pak Mail. Ya, Pak. Ini warga udah lama di sini. Pak, Ini- cipin dulu, Pak. Ya. Nah, ini kayaknya yang lama nih. Ini yang Ini nggak lama. baru dong, tapi masih oke kan, masih bagus. Iya, karena masih setahun baru diperbaiki jalannya. Oh, berarti dari Pemprov ya sebelumnya. Enggak. Semua biar dari swadaya masyarakat dan belum Oh, ada gitu ya? bantuan dari pemerintah sih. Iya. Ini Tapi- masih belum lama, ini masih setahun. Setahun ya. Kualitasnya gini ya. Ini wah, ini legend ini. Lihat, guys. Dia baru buat, dia mau pulang atau kan dia mau pulang. Ada tapak kaki tuh. Nah, ini yang menarik apa? Ini berarti bukan wilayah lo ya, sungainya? Bukan ya? Ini, Sungainya bukan wilayah kita. tapi padahal lu viral, Pandawara viral, kalian bisa beresin ini semua loh. Wih, di kolaborasi, Bro. Tapi lumayan loh, kolaborasi loh. Ini gue tuh suka nih ketika kolaborasi terjadi antara hal-hal viral yang baik gitu. Jadi misal kayak Arya sama Pandawara kolaborasi, mantep itu loh. Bisa sih, pengen sih Iya. kolaborasi dengan Pandawara ya kan. Pandawara ya dong. Pandawara tuh kayak banyak bergerak di Jawa Barat ya. Iya kan? Emang mereka orang Bandung ya. Tapi ngomongin orang-orang Jawa Barat, KDM kemarin hampir ngasih lo amplop tuh. Ya, Pumi. Wah, Lagi ada tuh. ngaji, Mi. Populer loh, dipanggil-panggil. Ini ketua RT udah setara gubernur nih, populernya. Gila loh, keren lah. Nah, tadi balik dulu yang ke KDM ya. Heeh. Jadi kemarin beliau ini sempat viral juga. Beliau ngasih amplop kan Ngasih amplop. untuk bantu jalanan atau untuk apa tuh? Sebenarnya untuk kita pribadi ya, entah kita mau dipergunakan untuk mengecor atau kita gunakan untuk yang lain, itu terserah kita sih sebenarnya niat Pak KDM itu. Jadi sebenarnya niatnya baik ya, cuma kan beliau Jawa Barat ya. Ini kan Iya. DKI ya. Iya, makanya ya Pak KDM itu juga kan bukan mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat sih sebenarnya. Oh, dari pribadi Dari kayaknya. pribadi sendiri. Dan ya memang saya menolak itu juga karena ada etika yang harus. Iya. Siap. Itu aspirasi warga loh. Siap. Ibu mau apa, Bu? Tak di pagar. Di tanggul Biar nggak banjir. ke sini gitu Pak. Ah ya. Oke. Kalau banjir kan dari Kelapa Gading kan dia ke sini. Terakhir banjir kapan, Bu, sini? Kemarin Kalau hujan gede sih, kalau hujan gede. kalau hujan besar aja. Hujan besar ya? Kalau hujan- Berarti kemarin hujan besar banget, banjir? sampai sini doang, sampai sempat masuk. Oh, Kalau hujannya lama masuk sampai segini. tenang, ketua RT-nya bisa mengatasi inilah. Ini ketua RT-nya Insya mantap. Allah, insya Allah. Insya Allah. Ya, Ya, mari, Bu. Iya. Pak. Ya. Oh, jadi beliau tuh mau ngasih pribadi ya. Pribadi. Cuma Ada lu etika yang harus dijaga. benar. Ini hebat nih, gila. Karena kita itu kan tinggal di DKI Jakarta. Masa Hebat, kita mau Arya terima hebat. bantuan dari Jawa Barat. Hebat loh. Itu kan nanti jadinya menyinggung Bapak Pramono Anung juga. Bener, Bener banget kan? bener. Kayak, gua hadir, lu kemana gitu kan, Nah, ibaratnya gitu kan. seperti Iya, iya, itu. iya. Tapi gue yakin Mas Pram juga udah ngeliat ini semua sih. Dia udah ngeliat ini semua. Dia pasti udah suruh langsung dinas terkait, lu juga turun tangan lah. Gitu. Iya. Kemarin dari Pak Pramono Anung udah menurunkan bantuan melewati wali kota sih. Iya. Dan beliau membantu dari scraping. Scraping itu dasar untuk pengecoran kita. Ini lagi apa lagi? Lagi ngecat bagaimana? Oh, lagi ngecat sini ya? Ngecat semua ini sebagian. Sebagian ya? Enggak. Masih panjang nih, masih sampai Iya, masih Mas, banyak. banyak dari ujung. Bener. Iya, dari ujung sini sampai sini juga. kanan juga kan, sebelah kanan juga bakal Kanan juga. mantep. Nanti juga Nah, besok Yuditnya kali niatnya mau kita Yuditan tuh cor. di warna-warnin juga. Serius? Serius. Warna apa? Merah, hijau, kuning. Widih. Biar lebih Oh, berwarna.
Ganti-ganti gitu. Iya, Iya. warna-warni. Wah, lama banget. Itu Iya. kerjanya lama tuh. Yang kita mah cepet, kita mah kerjanya rame-rame. Siap. Warga, bantu-bantu sama warga. Nikmatin prosesnya ya. Yo, betul. Berapa? Wah, RT kalian bakal nyala banget loh. Nyala, berwarna. Iya kan? Ini Kampung mah selain RT yang sebelum-sebelumnya nggak ada yang lain ini. Wih. Paling mah yang paling nyala mah RT 7 doang ini dah. RT 7 ya. RT 7 yang mantep dah. Abis jalan ada mau apa nggak gitu? Ini kan jalan udah benar mau dicat. Abis itu apa? Paling mah basicnya paling masang apa? Gapura. Gapura kita. Gapura dulu ya. Ya gapura mah di sini doang nih kita nih. Itu lagi Selamat di ini, datang. lagi Sebelum di, 17-an nih kayak ini sebelum 17-an memasang ya. lagi direncanakan. Lagi dibikin. Semoga ada dananya. Nih kalau mau diwawancara nih Pak Dayat nih. Nih, Pak Dayat kita juga. beliaunya nih, Wah, Pak Dayat. boleh satu. Pak Dayat. Ini Pak Dayat sebagai pengurusnya sebelumnya juga. Ya jadi RT. RT. Pengurus ini wakilnya RT yang sebelum periode RT Gen Z. Wih, RT Gen Z tersebutnya. Sebelum Arya ya. Ya. Iya. Dan alhamdulillah masih membimbing pengurus-pengurus yang lama. Bagus loh. Berarti Bagus. kalian tuh maksudnya kan banyak orang kalau bukan periode saya nggak mau bantu Bodo amat, gitu iya. kan. Betul. Bagus ini orang ya namanya juga rumah kita kan. Iya Iya. benar. Harus saling ngebantu lah supaya makin baik gitu kan. Iya. Karena emang ya anak-anak ini ya kita persiapkan ya mungkin setahun sebelumnya. Tahun sebelumnya Tahun udah sebelum dipersiapkan. periode kita berakhir itu udah kita persiapkan. Ayo ada acara ini kita libatin semua anak-anak. Acara apa aja? Ya baik itu HUT-RI, keagamaan dan lain-lainnya anak-anak ini ya kita libatkan. Iya. Jadi sebelum jadi RT ya, Ih, udah di gambling dulu sebagai RT gitu. benar-benar kita libatkan lah Iya. semuanya. Sampai 17-an jadi ketua panitia. Nah, Acara-acara pembagian sembako kita yang ngatur. Jadi Ah. memang dari RT sebelumnya, dari 1 tahun sebelumnya memang oke lah sekarang kita belajar gitu. Jadi Iya, RT sebelumnya udah memberi kesempatan juga. persiapkan lah Mm. buat periode yang ini. Wih. Dan alhamdulillah ya jadilah anak-anak Benar. kita ini. Iya. Wah, mantep Pak, mantep. Iya. Berarti nanti dia juga habis ini harus siapin yang lain lagi kan? Harus gitu terus kan? Iya, ya mudah-mudahan ini tetap nyambung terus nih pembangunan Benar. di wilayah kita nih. Iya. Ya, Mas RT. Siap. Jangan pas viral doang ya. Iya. Benar. Masalahnya pembangunan terjadi sebelum viral nih kita. Benar. Banyak pembangunan yang kita ini cuman kan ya karena mungkin yang tua mungkin gaptek Kudet, juga ya gaptek. kan. Ya dari anak-anak muda inilah yang jadi viral kan. Dan diangkat sama pemerintah ya. Iya. Alhamdulillah dapat ulur tangan sekarang ya. Alhamdulillah. Siap. Ya. Makasih loh Pak Dayat. Makasih ya Pak Dayat. Sama-sama. Makasih. Kita lanjut nih. Kita ngobrol-ngobrol ke sana dulu nih. Ya, Ya, silakan. terima kasih Pak Dayat. Makasih, Sukses Pak Dayat. selalu. Omongan Pak Dayat tuh pas loh. Tadi gue mau nanya. Sebelum kepilih ketua RT tuh udah ada bangun kayak visi misi nggak? Kalau gue jadi RT gue mau ngapain gitu? Sudah kita cari tahu sih permasalahan di masyarakat itu apa aja. Dan ya akhirnya saya menjadikan itu sebagai visi misi dan alhamdulillahnya warga pada antusias sama program-program saya. Jadi waktu kampanye Arya tuh bilang saya bakal ngecor jalan atau enggak? Saya bakal ngecor jalan, terus juga saya bakal bagikan sembako setiap menuju bulan Ramadan tiba. Oke. Terus juga kita ingin membantu untuk warga yang sedang sakit dan sedang meninggal juga. Oke. Iya. Dan memperkuat keamanan juga sih. Ya. Jadi kita pasang CCTV mau Oh, bantu. ini CCTV. Ini CCTV. Hah? Kita udah ada 16 titik. What? Dan rencananya mau kita tambah lagi 10 titik. Wah, gila keren. Kenapa? Pernah ada yang kemalingan gitu atau apa? Dulu. Ada yang kemalingan. Ada kemalingan ya? Iya, karena kan di sini juga daerah rawan juga kan. Ya. Jadi ya kita antisipasi dengan ini sih. Mencegah juga. Ini sebelum Arya jadi RT tuh setelah Sebelum jadi RT memang udah ada ada. sebagian, terus juga kita tambahin. Arya masih ingat nggak kemarin itu dapat berapa suara? Kemarin alhamdulillah waktu itu 126 suara dan paslon lain cuma 17 suara. Alhamdulillah. Oh, gila, itu menang banget. Menang telak ya. Ya, wah itu mah udah. Wah, Iya lebih dari 80% lah. iya gila. Berarti emang Warga percaya bener. Keren loh. dengan kerja Gen Z. Tapi ada sebagian yang kontra juga.
Karena merasa muda kan? Karena Pasti merasa masalah itu tidak- doang. Iya. Gak Masalah tahu itu doang, kenapa ya. Jadi ngerasa yang muda ini nggak bisa memimpin. Iya, pasti masalah itu doang. Iya. Nah ini ada warung nih, mending kita makan aja ya sambil ngobrol. Boleh. Ya kan. Wih, soto ayam mantep nih. Nih soto favorit nih di sini nih. Soto favorit ya. Soto terenak di sini. Siap. Karena cuma Terenak soto ini doang yang di sini. Enggak lah, tapi tetap enak banget. Tetap ini enak soto. ya? Tetap enak. Ini nanti ada es teh nih. Oh iya. Jadi nanti ada soto, ada es teh. Siap. Mantap. Mantap banget kan? Tuh kata ada tulisan nasi pecel juga tuh, ada tulisan nasi pecel. Ada nasi pecel Bude. Tempe ada Bude, tempe. Saya di sini aja ya Kak Jo, biar kita ngobrolnya enak sambil Siap, tatap-tatapan depan-depan kan. Benar sekali. Biar makin intim loh. Nah. Nah, tadi tuh tadi nanya ini ya. Mau tahu ini sebenarnya motivasi jadi RT itu apa? Soalnya jarang loh anak muda mau ngemban tugas yang lumayan, orang tuh kira ini tugas orang tua lah gitu. Iya. Iya kan? Heeh. Kenapa tiba-tiba aduh aku mau maju ketua RT tuh. Karena memang dari awal juga pengen sebagai contoh juga sih, karena pengen merubah persepsi kalau RT ini harus orang tua. Jadi Gitu. dengan saya sebagai ketua RT kan bisa menjadi contoh-contoh di RT lain. Kalau yang muda ini ya udah saatnya menjabat gitu. Dan juga ya alhamdulillah waktu itu juga ada dorongan dari masyarakat dan orang tua, dan ada kesempatan untuk mencalonkan diri, ya akhirnya mencalonkan diri. Ya intinya sih ingin sebagai contoh RT-RT lain sih. Tapi mulai kepikiran tuh kapan? Dari SMA udah kepikiran atau belum? Dari 1 tahun yang sebelumnya memang udah di. Oh tadi yang tadi Pak Dayat ngomong ya? Iya. Yang dari mulai terlibat di RT-nya gitu ya? Nah, memang dari awal udah terlibat, terus juga dikasih dorongan sama orang tua. Ya udah oke lah, kayaknya emang udah saatnya juga kan. RT-nya membawa perubahan di wilayahnya gitu. Mantap. Sejauh ini gimana? Berat nggak tugasnya? Berat kalau ada masalah doang. Kalau ada laporan dari warga itu berat. Karena kan kita juga masih muda nih. Ya. Belum terlalu paham untuk menyelesaikan masalah-masalah. Nah, Ya. itu di situ beratnya sih. Nah laporannya biasanya apa tuh? Laporan aduannya apa? Laporannya kayak tawuran. Oh gitu? Iya, tawuran, ya masalah-masalah keluarga apapun dilaporin ke RT. Oh gitu? RT itu Banyak udah kayak gitu, Ji. psikolog. RT itu udah kayak psikolog di wilayah. Jadi banyak datang curhat ya? Curhat, Wah. ya menyelesaikan. Terus juga kalau misalnya ada maling, Pasti, kalau itu pasti. Kalau masalah antar tetangga tuh pasti lapor lah. Biasa lapor ke Lapor. RT kan. Tapi yang curhat tuh baru tahu ya. Kalau masalah curhat. Oh menarik. bener. Bener. Jadi memang harus jadi RT tuh ya bisa apapun. Benar. Dan berarti menyita waktu ya? Enggak terlalu sih. Soalnya aduan-aduan seperti itu enggak Sore terlalu. biasanya? Enggak terlalu banyak. Oh, Nggak setiap tapi hari pas ada ada aduan. tuh lumayan pusing ya kayak wah gitu. Iya. Waktu ada seperti itu, aduh, kenapa sih harus jadi RT? Pasti ada pemikiran seperti itu. Ada wakil ketua nggak sih RT-nya? Adanya sekretaris. Oh yang kalian bertiga ya? Iya, sekretaris sama bendahara. Wih di sekretaris bendahara nih trio ya. Trio, perintilan-perintilan kalau di komen TikTok. Dia namanya perjelas bentuk. Perintilan dayang-dayang. Itu lucu sih itu. Jadi Arya dan dayang-dayangnya. Namanya siapa? Nama saya, Enggak, nama dayang-dayang. nama sekretarisnya Pemas. Pemas. Nama bendaharanya Putra. Mereka di mana hari ini? Nih mereka. Wah, ini dia. Baru satu. Ini Dua. ini Benar. sekretaris, ini bendaharanya. Nongol dong, nongol Sini, bentar nongol dong. bentar. Kalian tuh berarti teman dari kecil atau gimana di sini? Temen dari kecil. Semuanya RT 7 berarti ya, pasti Iya. ya. Pasti. Dari RT 3. Rumah lo mana? Ini kan rumah Arya. Ya. Di mana? Rumah saya di depan. Jadi saya Depan gerbang. Iya, jadi saya mantau yang bagian depan-depan. Siap. Kalau si Putra Belakang. di gang kecil. Wow, satu jaga tengah, dua jaga ujung. Wah, ini udah taktik, ini taktik loh. Taktik. Taktik ya, ada yang di tengah, ada yang di ujung-ujung gitu. Yang bendahara tadi siapa? Dia ngatur ke duit-duitan dia tuh. Pernah ngatur duit sebanyak ini belum sebelum ini? Sebelumnya pernah sih. Wih, tajir. Dia juga punya ini kan perusahaan. Ada perusahaan. Kakaknya punya, dia juga ikut bantu gitu. Itu yang gua penasaran tadi pas masuk sini deh. Warga-warga sini mayoritas kerjanya apa? RT sini. Ojek. Ojek banyak. Kuli bangunan. Mancing juga ada. Kuli bangunan ada. Jadi menengah ke bawah aja. Menengah ke bawah. Tapi tadi ada yang satu katanya suka nyumbang-nyumbang banyak. Itu apa kerja itu? Itu dia bos.
Bos. Udah punya usaha lah seperti itu. Ada usaha ya. Nah, di sini. Oh gitu ya. Heeh. Kalian cita-cita jadi apa? Ini Cita-cita sekolah- saya? Iya, teknik industri kan. Jadi gubernur DKI Jakarta. Wah. Kalian semua dengar di sini loh. Kalian dengar di sini loh. Oke, di Povjov bakal Arya nih ya gubernur Jakarta. Kalau oke gubernur DKI, kalian apa nih? Kalau saya dulu ngidolain banget YouTuber kayak Kaljo dulu sering nontonin. Oh siap, siap. Tapi sekarang nggak mau jadi YouTuber. Sekarang jadi fan bisnismen aja sih. Bisnis ya. Nah, Kepikiran belum bisnis apaan? Atau belum kepikiran? baru nyoba dikit-dikit sih bisnis itu kecilan kayak gitu. Oh, oke oke. Putra, Terus saya lebih ke usaha. karena tadi kakak juga usaha kan? Ya cuma kalau teman saya jadi gubernur ya saya siap jadi stafnya juga nggak apa-apa. Hebat loh. Iya. Setia kawan loh ya. Iya nggak apa-apa saya jadi kayaknya runnernya dia lah. Nggak, satu gubernur, satu wali kota dong. Biar nanti koordinasinya gampang. Ah. Koordinasi gampang. Tapi butuh nih, jujur butuh banget yang muda-muda kayak kalian untuk mendobrak Iya. apa sih kerjaan ini ya, pekerjaan ini ya, bidang ini ya. Nah itu juga tadinya awal permasalahan saya juga kan. Saya juga karena kuliah. Tapi ya setelah berbicara sama pengurus yang sebelumnya katanya ya nggak terlalu wasting time banget. Soalnya aduan warga itu ya nggak setiap hari juga gitu. Jadi Benar. oh ya udah is oke. Jadi jalanin aja. Apa kalian bikin sistem aja gitu, aduan tuh jam segini gitu, atau enggak ada orang terserah mereka jam berapa aja? Terserah mereka sih. Mau Kita ngadu di kalau jam berapa? terbuka 24 jam. 24 jam. Malam pun ada tawuran kita terjun. Tawuran di mana biasa daerahnya? Di depan. Soalnya kan Oh, depan situ. seperti yang saya bilang tadi, di sini tuh pertemuan 3 wilayah. Jadi kalau ada tawuran apa-apa tuh di sini. Tapi bukan di dalam ya, di luar. Di luar ya. Tapi pernah sempet ada kayak masuk-masuk dikit nggak? Enggak ada sih. Kalau lari ya, kalau bisa kalau lari, Lari, kabur gitu ya. Kabur. Cuma kalau tawuran di dalam sini mah nggak pernah ada. Udah nggak pernah. Ya, Taruhannya bawa apa mereka? Tajam. sajam. Oh, Ya saja. serius ini. Serius. Ya udah kita jangan bahas tawuran lah. Hal negatif, kita bahas yang positif aja nih. Ya, kita bahas yang positif aja. Kalian sekarang terkenal di TikTok loh. Ya. Alhamdulillah. Pasti nggak kebayang ya. Gara-gara niat baik kalian kemarin tuh kalian jadi terkenal di TikTok, pasti nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Nah, rasanya gimana nih jadi TikTok famous gitu? Kalian jadi pingin ngelakuin apa lagi nih sekarang? Sekarang ya niat saya ya untuk gebrakan di RT-RT selanjutnya lagi aja sih. Belum ada kepikiran untuk kemana-kemana. Soalnya kan ya sekarang saya cuma menjadi ketua RT doang. Ya, ya. Bukan untuk yang lain-lain gitu. Jadi ya saya hanya fokus ke wilayah. Kalau dari kalian apa tuh? Udah terkenal di TikTok loh. Ada kebayang nggak? Wah, kita harus ini, kita harus bikin video ini nih. Kita harus bikin video ini. Atau jalanin aja lah. Harus sih kita emang Ada planning. ada planning. Oh, ada planning? Jadi kita harus bikin video yang itu impact juga buat ke Wilayah. luar juga, bukan di wilayah kita doang, cuman impactnya keluar. Keren loh. Ih, sumpah. Kita tepuk tangan dulu dong. Nggak. Keren kayak, jadi ibaratnya kalau Pandawara kan mereka mau semua orang tuh bersih-bersihin sungai, cinta lingkungan. Kalau kalian jadi kayak, yuk tiap RT peduli dengan RT-nya yuk gitu kan. Ya, Wah gila loh. karena image-nya sudah bermanfaat untuk masyarakat, ya kita insya Allah lah ke depannya akan ada program seperti itu. Udah ada planning kita. Udah ada planning. Tiga udah ada. Dan kita bermanfaat juga. Yang paling depan mata apa nih? Boleh spill Depan kan? mata langsung spill aja PRT. Ayo dong, yang paling depan mata nih apa nih? Depan mata Next. tentang jalan. Depan mata ya. Ya. Mungkin warga yang berdampak soal pengecoran sih. Takutnya kan ada yang rumahnya masih rendah. Jadi ya insya Allah lah kalau ada dananya ya kita bakal naikin uruk. Ini kan banyak nih, ini di bawah. Ini banyak ya. Tadi gue lihat banyak yang di bawah. Naikin tuh lumayan loh. Kan insya Allah Ya. kalau ada dananya. Tapi gue suka. Karena ya kita dananya dari mana? Orang iuran warga cuma 10.000 per bulan. 10.000 itu Ada juga berapa buat ada berapa kepala keluarga sini? 178 kakak. Semuanya ngasih 10.000. Ngasih 10.000. Ada ya kemungkinan banyak yang nunggak juga ya. Gue Nah, juga. itu kan Ya, semua orang tahu lah itulah kondisi ya, kondisi kehidupan ya. Kondisi Tidak kehidupan. bisa maksain orang juga, Kak. Benar. Soalnya iuran warga itu kita cuma alokasikan ke petugas LH ya. Bukan petugas LH, sorry. Keamanan. Untuk keamanan dan janais. Janais itu seperti bantuan-bantuan orang sakit dan orang yang meninggal.
Wah, berarti karena harus lumayan kreatif cari duitnya dari mana ya? Nah itu makanya kan kita bilang insya Allah kalau misalnya ada uangnya ya kita pengen untuk wilayah lagi karena kan kita begini juga karena wilayah juga. Iya, Jadi gak bisa kalau kita nanti memperkaya diri sendiri. iyalah. Kalian kalau mau ada duit untuk pribadi ya ada bisnis pribadi aja lah, jangan dari sini-sini lah. Ya kan? Amanah loh ini jadi ketua RT. Iya ini kan amanah. Benar. Tapi ya sebenarnya ketua RT itu tugas kita sebenarnya bukan seperti ini membangun jalan, hanya melayani warga saja sebenarnya. Oh gitu. Iya. Sebenarnya. Kalau untuk pembangunan itu bukan soal kita. Soal kita itu hanya untuk seperti kayak membuat surat keterangan, ya kan, membuat KTP kita kasih surat keterangan untuk mengajukan ke kelurahan. Ya. Tugas kita tuh hanya seperti itu dan menjadi rukun lah tangga ya kan. Iya. Menengah lah istilahnya. Wow, kalian berarti di luar tugas juga ya? Di luar tugas sebenarnya di luar Ini nggak logika. apa-apa harus gitu sih, harus gitu. Visi misi kita sih dari awal uang biaya operasional nggak kita ambil untuk wilayah. Ya. Untuk pengecoran, terus pembenaran lampu-lampu yang mati, Aman. CCTV. Ya. Karena visi misi kita kalau untuk memperkaya diri kerja aja, jangan jadi RT. Ya, pastilah. Iya, kan itu visi misi kita dari awal. Itu kata-kata terakhir yang bagus tuh. Iya. Kata-kata terakhir yang bagus. Kalau perkaya diri itu kerja aja, jangan jadi RT. Iya. Saya banyak orang kan di Indonesia ya, banyak yang jadi kades, kepala RT tuh karena ada dana kan. Ada dana. Siapa tahu bisa diambil dikit-dikit. Nah itu tuh. Guys, thank you banget loh udah datang ya. Siap. Kita ini dulu ada keluhan warga. Waduh, siap. Siap. Mari. Kerja terus. Siap. Wih, di RT duluan T. Wih, mantap. Ya itu. Oh, dia udah jadi. Mantap. Waduh. Jadi ini soto terenak di sini ya. Soto terenak di sini. Karena satu-satunya soto di Jalan Kelapa Hijau. Nggak ada lagi buka warung apa gitu di jalan ini. Ada laundryan. Laundry. Misalnya palingan warung-warung Madura gitu. Warung Terus Madura ya. Kalau UMKM punya saya sendiri sebenarnya ada Apaan? jualan sabun-sabun gitu. Sabun. Iya, Sambelnya saya soto. punya usaha kayak gitu Waduh, makasih. dan dijual di e-commerce. Oh, jualan di e-commerce Jualnya malah. di e-commerce. Aduh, Bu, Ini makasih. siapa satunya lagi? Pak RT. Iya, Waduh, Pak RT. Mas RT. Mas RT. Mas RT. Terima kasih loh, Bu. Waduh. Nggak, tadi jadi lu ada bisnis juga tapi jualan di e-commerce. Jualan di e-commerce. Jadi udah jadi ketua RT, udah usaha, udah kuliah. Lengkap banget ya. Makan kita. Oke, siap. Siap. Kita makan langsung. Kita ya, soto terenak RT Soto 7. terenak RT 7. Mantap. Soto satu-satunya. Terus rasain dulu ya. Nah, coba. Wah, beneran enak. Beneran enak ya. Soto RT 7 viral nih, siap nih. Siap banyak yang pesen. Amin. Waduh, amin. Amin. Ini kalau kecapnya kurang. Tapi belum digitalisasi berarti ya. Belum jual Grab. Belum. Kayaknya menurut gue salah satu hal yang lo bisa lakuin ya sebagai anak Gen Z gitu. Ajarin Masukin- orang digitalisasi bagi yang pingin bisnisnya ke online gitu. Oh iya. Itu menurut gue program yang menarik loh. Supaya orang bisa jualan keluar juga kan. Nggak cuma di sini aja kan. Bener. Iya kan. Ini soto RT 7 viral. Beda ini. Jadi soto keunikan ya, soto keunikan. Bener, ini beda loh sotonya loh. Beda rasanya ya. Beda. Rasanya viral-viral gimana gitu? Rasanya viral ya. Rasanya kayak jadi artis ya. Bener, ini habis makan ini langsung terkenal kita loh. Ya ini tadi kita cut bentar, langsung habis ya. Langsung habis. Diambil semua orang Diambil ya. semua. Jadi guys, gue lagi intermittent fasting. Tapi demi Povjov ya, demi Arya, ketua RT Gen Z, terhits, terviral di Indonesia sekarang. Dia bilang kita harus cobain makanan UMKM. Kita cobain makanan UMKM. Mantap. Terima kasih Kojo. Berarti totalitas banget nih ya. Totalitas ini, mantap. Kacau. Soalnya gue ngeliat lu totalitas, gue totalitas juga dong. Wih. Sama totalitas kita. Arya, thank you banget loh. Siap. Udah ngajak keliling RT 7. Udah menjadi inspirasi bagi anak-anak muda lainnya. Iya. Semoga lanjut terus. Amin. Dan semoga tadi omongan lu tuh pas gue tanya lu mau jadi apa, tercapai.
Amin, amin, amin. Gubernur DKI kan? Gubernur DKI. DKJ, apa sih ini sekarang? DKI, DKJ. Sekarang masih DKI. Jakarta aja. Gubernur Jakarta aja ya? Gubernur Jakarta. Siap loh. Pemilihan berikutnya pada hati-hati semua loh. Ini nanti semua partai bakal kayak Arya gabung kita dong. Udah beberapa ada. Aduh. Nah, nih sekarang Ari mau tanya nih ke Kak Jov nih. Boleh, boleh. Untuk partai-partai yang seperti ini tuh kira-kira kita harus bagaimana? Apakah kita harus masuk atau Enggak. Jangan masuk dulu. Kamu mau secepat itu jadi pemimpin atau enggak? Itu enggak pertanyaan. terlalu? Karena saya juga menjadi RT baru 2 bulan dan pengen fokus dulu sebagai ketua RT. Benar. Benar. Kalau menurut Kajo ya, bener-bener pelan-pelan aja sih. Jadi emban sebuah jabatan, jalanin dengan benar, naik. Iya. Jangan kita lagi lakuin sesuatu, kita populer, kita ditarik ke kiri kanan. Itu nanti ke depannya yang bakal hancur. Oh, iya. Buat kamu enak, kamu populer, semua orang pasti mau kan. Cuma kerjanya jadi belum lengkap, belum bener-bener Belum punya banyak pengalaman. benar. Oke, siap deh. Dan partai itu jujur, kalau kamu viral, partai lebih butuh kamu daripada kamu butuh partai. Begitu ya. Sangat Berarti- benar. Berarti nanti juga pada saatnya mereka juga akan ke kita lagi ya kan? Aduh, kamu kalau berguna untuk Indonesia bisa di luar partai juga kok. Independen berarti. Benar. Ya kecuali kalian nih Gen Z ngerubah cara partai kerja ya. Partai itu bener-bener kamu nih kalau jadi masuk orang partai, kedepannya kamu tuh kerja lebih banyak untuk partai kamu sih, bukan untuk rakyat. Iya sih, seperti itu mungkin. Ya karena mereka ngerasa kan, aku udah dukung kamu, aku udah biayain kamu. Ya. Kalau kamu nanti punya duit, balikin dulu dong ke kita. Kan kita udah biayain kamu nih. Iya. Jadi rakyat tuh hal kedua. Oh rakyat nanti aja, asal uang ke kita balik, baru kamu ke rakyat. Nah itu ribetnya di situ biasanya. Ribetnya di situ ya. Terus kamu tiap kali ke depannya kamu dapat proyek-proyek apa, maka inget dong dulu siapa yang gedein kamu gitu. Nah Gen Z tuh harus bisa, Gen Z, Gen Alpha ya, harus bisa ngedobrak pemikiran ini. Oke. Kalau kalian bisa, Indonesia maju, fix. Indonesia fix maju. Kalau kalian nggak bisa, Indonesia kayak gini ya terus. Ya, insya Allah lah. Beban ya. Obrolan soto ayam RT 7 viral. Berat ya obrolannya ya. Berat. Tapi bisa lah. Aku percaya Arya udah bisa ini, Arya pasti bisa yang lebih. Iya. Tapi untuk sementara memang pengennya fokus di wilayah dulu sih. Harus gitu. Belum ada ngelirik kanan kiri. Udah kerekam lo ya. Udah ngomongin udah kerekam ya. Nanti biasanya kalau ngelakuin hal yang lain rekamannya diulang-ulang terus nanti sama buzzer. Nah, Iya kan? Diulang terus kan? Tuh, kamera ini nih.